mengucap syukur padamu Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh datang padamu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh mengambil hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi setiap hamba-Hamba-Mu, mengurapi kami semua sedang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Juga kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang perjalanan hati rumah. Tuhan pimpin sertai langkah mereka. Bahkan di gereja ini bersama-sama kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan semuanya. Roh Kudus saja yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan sukacita untuk kami datang ibadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keraguan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keraguanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah sehingga kami bisa beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Dan terlebih ya Bapa, kami nanti akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi suri tauladan bagi kami ya Bapa. Oh terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang berlutut di hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin banyak sekali kesalahan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuserahkan kepadamu Tuhan langkah-langkah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu memperbaharui kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kebaktian hari ini. Kuserahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ada haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengundang Tuhan Yesus
untuk hadir di tengah-tengah bersama-sama kami, bersama-sama dengan kita. Kita akan memujikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Tuhan, pada saat kami jatuh, pada saat kami haus, Engkau datang, Engkau mengangkatku, Engkau menolongku. Segala celah Engkau hapus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Hanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Kami pulang membawa sukacita, membawa damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Bangkit. kembali. Bapak Ibu, hari ini sukacita enggak? Amin ya. Kita akan bersukacita terus ya. Mari kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan.
dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu kita dimenangkan dalam segala hal. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Mempersiapkan diri. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita, Allah yang sanggup menolong kita, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan, aku punya Tuhan yang besar.
amin. Yang telah berjanji, yang sanggup Engkau yang berjanji dan Engkau yang sanggup menggenapi semua. Iman kami mempersepakat, kami mempercaya hanya kepada-Mu. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhannya. Oh, amin Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Kami terima sekarang kemenangan yang darimu. Kami terima kemenangan darimu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong kami Tuhan, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Yesus. Tambahkan iman kami kepadamu Tuhan. Untuk kami tak percaya Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Bela puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu dan membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Dan sebentar saat terindah bagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami seperti Maria yang duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman boleh tersimpan dalam hati kami, termeterai dan bertumbuh, berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengambil benih firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan singkirkan semuanya. Roh Kudus-Mu saja yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama memperingati hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang tidak asing lagi, yang mungkin sudah beberapa kali kita dengar, yaitu tentang Ayub. Ya, memang pembacaan Abba kita baru sampai di Ayub, dan saya mendapatkan sesuatu dari kitab Ayub ini. Kita akan sama-sama lihat di dalam Ayub pasal yang ke-19. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah ketemu semua ya. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Amin. Silakan duduk. Ya, kitab Ayub ini katakan di dalam ayat yang ke-25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Bagaimana kalau kita tahu ceritanya penderitaan Ayub yang sudah sering kali kita baca dan kita dengarkan? Ya, Ayub mengalami habis-habisan, dan pada saat habis-habisan sudah enggak ada apa-apa lagi, semua anak-anaknya mati, semua harta bendanya secara ekonomi semuanya habis, tidak ada lagi harapan. Ya, bahkan dikatakan istrinya itu mengatakan, lebih baik engkau mati saja. Istrinya saja enggak membela lagi. Ya. Bahkan parahnya lagi, sahabat-sahabatnya datang, tidak memberikan dukungan, tidak ya sabar ya Ayub, memberikan kekuatan gitu ya, tetapi malah menjatuhkan Ayub. Kamu ini punya dosa nih pasti. Ya. Jadi Ayub ini sudah jatuh, tertimpa tangga, masih apalagi ya, lebih parah lagi daripada itu. Karena di dalam ayat 19 ini kalau kita sama-sama lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke selanjutnya begitu ya. Kita lihat ayat 1, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Sampai 3 dulu. Jadi ini perkataan Ayub yang mengatakan kepada teman-temannya, berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku? Ya. Dan meremukkan aku dengan perkataan temannya Ayub itu tajam gitu ya. Menyudutkan Ayub, menyalahkan Ayub. Dan ayat 3 dikatakan 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ya. Ini yang Ayub alami. Penderitaan, di tengah-tengah penderitaan sahabat-sahabatnya masih seperti itu. Kita lihat bagaimana penderitaannya dalam ayat yang ke-13 sampai ayat 20. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata yang manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ya. Jadi Ayub ini sudah mengalami masalah ekonomi, semuanya habis, tidak ada lagi yang tersisa dari harta bendanya, ternaknya, semuanya habis dijarah orang. Dan Ayub juga mengalami masalah secara sosial, semua anak-anaknya mati, bahkan dikatakan ayat yang ke-17 tadi, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Istrinya pun menjauh, jijik melihat dia. Ya, secara ekonomi sudah habis-habisan. Secara sosial juga Ayub mengalami masalah. Dan bagaimana secara jasmani kesehatannya? Dikatakan Ayub itu sampai ada borok-boroknya. Dan garuk boroknya aja sampai pakai beling, pakai pecahan kaca. Itu begitu mengerikan. Dan dikatakan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Kalau kita bisa bayangkan itu borok-boroknya bernanah-nanah gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang sakit diabetes sampai membusuk gitu ya, itu baunya itu dari jarak berapa meter itu sudah kecium. Ini yang dialami Ayub.
Tidak hanya masalah ekonomi, tidak hanya masalah sosial, tidak hanya masalah kesehatan. Semua masalah saat itu sedang menimpa Ayub, bahkan teman-temannya pun tidak menghibur Ayub, tetapi malah memojokkan Ayub. Sehingga Ayub saking jengkelnya katakan, dasar penghibur sialan kamu semuanya. Dikatakan sialan. Karena apa? Saking jengkelnya nggak ada lagi seseorang yang mau membela Ayub. Tetapi di dalam tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah penderitaannya itu, di dalam ayat yang ke-25 yang tadi kita baca dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Tetapi aku tahu di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah tidak ada harapan dalam kehidupan Ayub, dikatakan aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi ayat ini mengatakan siapa, yaitu penebus hidup, dan apa yang akan dilakukan, ia akan bangkit. Dua hal ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siapakah penebus itu? Ya. Kalau kita membaca ini seringkali kita mengatakan penebus itu Tuhan Yesus. Ya, kalau kita memang percaya penebus kita Tuhan Yesus. Tetapi dalam Ayub ini, pada saat itu Ayub tidak mengatakan hal yang akan datang bahwa Tuhan Yesus akan menjadi penebus. Tidak. Tetapi Ayub pada saat itu dia melihat bahwa penebus hidup. Jadi yang dia katakan adalah penebusku hidup. Dia kenal siapa penebus itu. Dia tahu penebus itu yang hidup. Lebih daripada apa yang akan dilakukan. Tapi seringkali sebagai orang-orang percaya, kita seringkali memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan buat saya. Tetapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Yang pertama Ayub lakukan adalah Ayub itu kenal siapa Tuhan, siapa Allahnya. Sehingga dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Jadi kita mengenal Tuhan dengan baik itu melebihi atau lebih penting daripada kita tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Jangan kita, wah ini gimana ini, Tuhan akan mengerjakan apa dalam hidupku. Tetapi yang pertama, kita yakin dan kita kenal siapa Tuhan itu. Ya seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya, itu ada enggak dalam hidup kita? Kita kenal enggak? Tahu Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang benar, yang berjanji dan pasti akan menggenapi. Itu kita yakini enggak? Atau seringkali kita tidak yakin terhadap Tuhan, sehingga akhirnya banyak yang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan katakan, oh Tuhan itu enggak ada kok. Kalau Tuhan ada, nyatanya kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa nyatanya Tuhan diam? Seperti Ayub ini, Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab sama sekali. Di dalam kesesakannya, Tuhan diam. Tetapi Ayub masih bisa katakan, aku tahu penebusku hidup. Kata penebus di sini, ya berasal dari kata Goel, ya berasal dari kata Ibrani Goel. Dan penebus, kata penebus Goel ini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. Ya, penebus di dalam kata Goel ini bisa dikatakan penebus itu adalah kerabat laki-laki terdekat yang bertugas untuk melindungi hak-hak saudaranya ketika dibutuhkan. Ya, kerabat terdekat itu bisa jadi penebus. Ya, seperti halnya pada saat kerabat itu bertanggung jawab membeli kembali tanah saudaranya yang jatuh ke tangan orang lain, itu dalam imamat. Ya. Jadi itu adalah penebus. Penebus itu apa? Jadi pada saat seseorang sudah menjual tanahnya, menjual rumahnya kepada orang lain, dia nggak bisa membeli apa-apa, akhirnya ada seorang kerabatnya yang oke, rumahmu tak beli kembali menjadi hakmu. Itu adalah penebus dalam perjanjian lama.
Terus ada juga yang penebus itu dikatakan Goel ini menebus saudaranya yang dijual sebagai budak. Ya, perjanjian lama kan masih ada sistem perbudakan. Bagaimana seseorang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia menyerahkan diri sebagai budak dan ada kerabatnya yang mampu dan dia menebus dari perbudakan itu. Itu juga dikatakan penebus. Ada juga penebus Goel ini dikatakan menebus seorang janda untuk menegakkan keturunan atas nama mendiang suaminya. Ya, ini yang sudah kita sering kali dengar cerita tentang Ruth dan Boas. Bagaimana Boas adalah seorang penebus. Dia menebus Ruth yang saudara kerabat dekatnya sehingga dia menjadi suaminya. Ya, penebus juga dikatakan menebus kematian saudaranya, membalas kematian saudaranya yang mati dibunuh. Itu adalah seorang tugas penebus. Tetapi dalam semua kriteria penebus itu tadi ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke 13 sampai 14, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Jadi kalau dikatakan ini penebus ini adalah saudara atau kerabatnya si Ayub, itu jelas tidak mungkin. Karena apa? Karena Ayub sendiri katakan dalam ayat 13-14, kaum kerabatku menghindar, kawan-kawanku melupakan aku, saudara-saudaraku dijauhkannya, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Itu yang dialami oleh Ayub. Jadi penebus ini juga dalam kata Goel tadi diartikan bahwa sebagai Tuhan yang menebus bangsa Israel umatnya ya dari Mesir. Penebus itu juga dikatakan melepaskan orang saleh dari dosa dan musuhnya. Jadi penebus yang Ayub katakan di sini adalah dia sebagai Allah. Maka dari itu dikatakan penebusku hidup. Penebusku hidup. Ayub tahu bahwa penebus yaitu Allah yang menebus dia, yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa membebaskan dia, itu hidup jauh lebih lama daripada Ayub. Ya. Penebusku hidup adalah dia yakin bahwa Allah yang sanggup menebus, membebaskan dia dari masalahnya, itu hidup jauh lebih lama daripada Ayub. Karena itu dikatakan penebusku hidup. Ya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita di tengah situasi yang sulit, kepada siapakah kita menaruh kepercayaan kita? Apakah kita menaruh kepercayaan kepada kerabat kita, saudara kita yang mungkin mampu untuk menolong kita, atau kita masih menaruh kepercayaan kita kepada Allah? Seperti Ayub, dia tidak menaruh kepercayaan kepada saudara-saudaranya karena tidak ada satupun saudaranya yang mau dekat dengan dia. Bahkan istrinya yang dikatakan kalau namanya suami istri kan dua menjadi satu. Istrinya sendiri menjauhi. Tidak ada lagi yang mau dekat dengan Ayub. Kepada siapa kita menaruh kepercayaan kita pada saat kita menghadapi masalah? Pada saat kita diberikan pilihan, pada saat kita mengalami masalah, mengalami badai dalam hidup kita, kita lebih memilih kita diberikan seorang pendamping, seorang manusia yang bisa menghibur kita, yang bisa kita pegang, yang bisa kita peluk untuk memberikan ketenangan dalam hati kita, atau kita memilih kita disertai oleh Tuhan. Lebih memilih mana, kita disertai oleh Tuhan atau lebih memilih kita diberikan seorang manusia yang ada di sisi kita, yang mendampingi kita, menghibur kita, memeluk kita pada saat kita ada masalah? Hah? Lebih memilih disertai Tuhan. Biasanya jawaban teologisnya begitu. Tetapi kebanyakan manusia pasti membutuhkan orang lain di sisinya pada saat dia ada masalah. Dan pastikan kita semua tahu ya di sini ya sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini. Tetapi seringkali kita tidak melihat
Penyertaan Tuhan, kita lebih memilih seseorang di sisi kita yang bisa menghibur kita. Yang pokok kita, sudahlah, tenang, semua masalah pasti akan selesai pada waktunya. Pasti kita lebih memilih seseorang yang ada di sisi kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur kita, dibandingkan kita ingat bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Sehingga kita lupa seringkali. Dan kita memilih orang lain yang akan menolong kita. Ya. Ayub dikatakan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan pemazmur katakan di dalam Mazmur Daud, Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27. Ayat 10 sampai 14. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya. Daud katakan dalam Mazmurnya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap menyambut aku. Ya. Daud yakin sekalipun gak ada orang lagi yang menolong dia terhimpit, dikejar-kejar Saul. Bahkan yang bersama-sama dengan dia pasukan 400 itu adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar piutang, hutang maksudnya, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, dan orang-orang yang bermasalah. Jadi Daud sedang dikejar-kejar musuhnya si Saul, tetapi yang bersama Daud adalah orang-orang yang bermasalah semuanya. Kira-kira bisa memberikan penghiburan apa enggak? Gak bisa. Malah justru Daud itu yang harus ngemong, tahu ngemong ya? Yang harus memimpin, yang harus menggembalakan atau mengayomi 400 orang tadi yang bersama-sama dengan dia. Sehingga Daud bisa katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan, dia menyambut aku. Amin. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada orang lagi yang peduli dalam kehidupan kita dengan masalah kita yang berat. Bahkan mungkin suami kita atau istri kita tidak tahu masalah yang kita hadapi. Tetapi kita tahu ada satu pribadi yang senantiasa menyertai kita. Kita jangan lupakan itu. Ya. Jangan lebih memilih orang yang kelihatan dibandingkan Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, walaupun tidak kelihatan. Tetapi iman kita, percaya kita kepadanya, tetap teguh. Imanku bersepakat, percaya kuasamu, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayub percaya bahwa suatu saat Tuhan yang akan membela dia. Kita kembali lagi dalam Ayub pasal yang ke-19. Ayub pasal yang ke-19 tadi. Ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Dia pertama tahu siapakah penebus itu, yaitu Allah yang hidup, Allah yang kepadanya dia menaruh kepercayaannya. Walaupun dia kata di dalam Ayub dikatakan, Ayub mendebat Allah, aku enggak bersalah, aku tuh benar, tetapi mengapa engkau menaruh tanganmu menekan aku, engkau meremukkan tulang-tulangku. Tetapi Tuhan diam saja. Di tengah-tengah kegundah-gulanannya Ayub pada saat itu, dia tetap menaruh pengharapan
kepada Allah yang hidup. Ya, dan kapan? Ya, akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kata debu di sini, ya, mengapa ia akan bangkit di atas debu? Jadi kalau kita misalkan di dalam suatu pengadilan gitu ya, dalam suatu pengadilan ada seseorang yang terdakwa gitu, dia duduk, pembelanya atau pengacaranya biasanya dia duduk sebelahnya. Begitu pembelanya ini mau membela, dia pasti akan berdiri dari kursinya, ya, mengatakan pembelaan-pembelaannya. Demikian dengan kata-kata Ayub ini, ia akan bangkit di atas debu. Karena apa? Karena Ayub sendiri pada saat itu sedang mengalami masalah dan duduk di atas debu dan abu. Ya, kalau kita lihat bagaimana pertama kali Ayub, dikatakan Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, Ayub duduk tengah-tengah abu. Dan ayat yang ke-13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Di atas tanah, di atas debu. Debu itu melambangkan, menggambarkan pahitnya kehidupan Ayub pada saat itu. Dan bahkan sampai Ayub yang ke pasal yang ke-42, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 dikatakan, Ayub 42 ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Jadi Ayub mengalami penderitaan yang pahit, dia duduk di atas debu, di atas abu, dan gak tahu lagi mau melakukan apa. Dan dia tahu bahwa pembela, penebus yang hidup itu duduk bersama-sama Ayub di sebelahnya, sama-sama di atas debu. Dan dikatakan, aku tahu akhirnya ia akan bangkit dan menjadi pembelaku dari atas debu itu tadi. Ya, kita tahu bahwa pembela kita, penebus kita, dia juga ada bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut merasakan apa yang kita alami. Allah ikut merasakannya. Jadi pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami pergumulan, jangan kita merasa putus asa. Karena Tuhan, dia juga ikut merasakan di sebelah kita. Tuhan yang tetap menemani kita senantiasa. Ya, dia akan bangkit di atas debu. Kapan? Dikatakan akhirnya itu tidak diketahui secara pasti. Ya, dalam bahasa aslinya itu memang tidak ketahui. Oh, kapan akhirnya itu, berapa lama waktunya itu tidak tahu. Tetapi dicatat bahwa kata akhirnya itu dipakai dari akhir sebuah proses yang ada. Jadi pada saat seseorang sudah melewati proses, terus adalah akhirnya, itu endingnya itu. Tapi berapa lamanya tidak ada yang tahu. Dikatakan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat yang ke-26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Beberapa versi dalam bahasa yang lain, bahasa Indonesia terjemahan yang lain dikatakan, sekalipun kulit tubuhku itu membusuk dan tanpa daging itu, terjemahan yang lain mengatakan bahwa itu adalah kematian. Bahwa sesudah kematian Ayub akan melihat Allah. Tetapi yang Ayub lakukan itu bukan seperti itu. Ya, dikatakan juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Kenapa kulit tubuhnya sangat rusak? Bukan berarti membusuk, bukan berarti Ayub sudah mati. Tetapi pada saat itu Ayub memang kulit tubuhnya sangat rusak karena mengalami penyakit kulit yang begitu parah. Ya, yang saya katakan tadi, menggaruk pakai beling sampean, bernanah-nanah sampai kulitnya itu mungkin banyak yang terkelupas. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu Saudara baca dalam Ayub pasal 2 tadi, teman-temannya yang datang itu tidak lagi mengenali Ayub.
Karena apa? Beda semua. Kulitnya hancur, tubuhnya hancur, semuanya penuh dengan borok, berbau busuk, bernanah. Istrinya sampai tutup hidung menjauh. Ya, sesudah kulit tubuhku pun sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya, kata tanpa ini bisa diterjemahkan juga dalam bahasa aslinya adalah tanpa, ada di dalam. Ya. Jadi bahasa Ibrani itu kadang satu kata mengandung beberapa arti. Ya, tanpa, di dalam, tinggal mana yang cocok dengan konteksnya. Tetapi yang pada saat Ayub mengatakan itu dalam King James Version bahasa Inggris dikatakan bahwa di dalam daging, in flesh, di dalam dagingku pun. Jadi pada saat Ayub masih hidup di dalam dagingnya, aku akan melihat Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup FAYH. Kalau Bapak Ibu Saudara punya, di sana memang dikatakan ada dua ya. Dan aku tahu bahwa setelah tubuh ini menjadi busuk, di dalam tubuh ini ataupun tanpa tubuh ini, aku akan melihat Allah. Ya, jadi firman Allah yang hidup terjemahan versi FAYH itu dikatakan bahwa di dalam tubuh ini atau tanpa tubuh ini. Karena memang bahasa aslinya menunjukkan dua kata itu, bisa di dalam atau tanpa. Sehingga terjemahan versi lain mengatakan di dalam tubuh ini atau tanpa tubuh ini, aku akan melihat Allah. Dan pada saat itu Ayub yakin bahwa kulit tubuhnya rusak di dalam dagingnya, di dalam tubuh yang masih hidup itu. Pada saat sebelum ajalnya, Ayub akan melihat Allah. Dia yakin, dia memiliki iman yang teguh bahwa suatu saat Tuhan yang akan menolong dia, Tuhan yang akan menebusnya, Tuhan yang akan membelanya di dalam kesesakannya pada saat itu. Dan ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya, mataku sendiri akan melihat, menyaksikannya dan bukan orang lain. Sekalipun pada saat itu Ayub belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi penuh dengan keyakinan Ayub katakan, mataku sendiri akan melihat Allah. Ayub pasal yang ke-42. Ya, kita memang berkutat di Ayub ini ya, karena kita mau lihat bagaimana Ayub dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada saat Ayub mengatakan ini, apakah Ayub sudah dipulihkan? Sekalipun ini ayat di pasal yang ke-42 ada di kitab Ayub yang terakhir, tetapi pada saat Ayub berbicara seperti ini, keadaan Ayub belum dipulihkan. Tetapi Ayub dengan yakin katakan, hanya dari kata orang aku dulu mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub tetap melihat, Ayub tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah penebus yang hidup, yang akan bangkit dari atas debu dan akan membebaskan dia dari setiap masalah-masalah yang dihadapi padanya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah sanggup menjadi pembela kita? Masihkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Ya. Ayub itu tetap bersabar bahwa dia menantikan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-27 tadi, ayat Ayub 19 ayat 27. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya, hati sanubariku merana karena rindu. Rindu apa? Rindu itu adalah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Longing. Berapa lama dia menantikan pertolongan Tuhan, hatinya rindu. Bagaimana kehidupan kita? Masihkah kita bertekun untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Seperti Ayub. Sekalipun di tengah-tengah keadaannya, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan,
Masalah-masalah menimpa Ayub bertubi-tubi. Seakan-akan tidak ada lagi jawaban. Bahkan teman-temannya lihat aja geleng-geleng kepala. Sampai gak bisa ngomong 7 hari 7 malam duduk bersama Ayub. Karena apa? Melihat penderitaan Ayub yang begitu dahsyat luar biasa. Mungkin dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang semenderita Ayub. Yang begitu luar biasa. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya dikatakan, aku tahu penebusku hidup. Dan ia akan bangkit dari atas debu. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita yakin dan kita masih melihat bahwa Allah suatu saat akan menolong kita. Di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah masalah kita. Ya, kita meringati Paskah, kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang mengalahkan semuanya. Bahkan Tuhan katakan di atas kayu salib sudah selesai. Kalau diri kita saja sudah Tuhan tebus. Terlebih lagi masalah-masalah kita itu masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau sabar menantikan Tuhan? Yang pertama, kita tahu siapa Tuhan, kita kenal siapa Tuhan itu. Dan yang kedua, kita mau sabar menantikan kapan waktunya. Ya pada akhirnya, yaitu akhir dari semua proses yang kita alami, akhir dari semua proses yang kita jalani. Pada akhirnya, Ia akan bangkit untuk menolong kita. Amin. Jadi mari tetap taruh pengharapan kita pada Tuhan. Tetap bertekun sampai garis akhir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang sekitar kita bisa meninggalkan kita. Suatu saat orang tua kita, anak kita, bahkan pasangan kita suatu saat bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan katakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, itu penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah iman kita tetap percaya, iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Mari musik masuk ke depan. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Kita mau senantiasa rindu pada pertolongan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Hingga waktunya Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Tidak ada masalah yang terlalu sukar bagi Tuhan. Masalahnya adalah, masihkah kita tetap bertekun? Masihkah kita tetap sabar? Masihkah kita menantikan? Dan masihkah kita percaya bahwa penebus kita hidup? Dia Allah yang hidup. Ya. Mari jemaat Tuhan kita panggil berdiri. Kita akan pujian Dia penebusku, Dia hiduplah. Dengan yakin kita katakan, ku tahu Dia penolongku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Sampai kapan? Pada akhirnya Tuhan akan menolong kita. Penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin Panji, oh
dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia akan sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia hiduplah, oh Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Oh, Dia hidup, Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah penebus kami yang hidup Tuhan. Kami tak percaya Engkau dalam segala hal Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau yang akan membebaskan kami, Engkau yang membuka belenggu-belenggu kami, Engkau yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau yang akan mengangkat semua derita kami Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya itu Tuhan, karena Dia yang berjanji, dan Dia juga yang akan menggenapi janji-janjinya itu. Mari tetap arahkan mata kita kepada Tuhan. Jangan biarkan intimidasi iblis ataupun perkataan-perkataan orang sekitar kita yang melemahkan iman kita. Tetap arahkan matamu kepada Tuhan. Karena Dia adalah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tetap percaya, tetap memegang teguh janji Tuhan, karena Dia adalah penebus kita yang hidup, dan Dia akan bangkit untuk membebaskan kita umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu Yesus. Tidak ada orang lain yang bisa kami harapkan. Entah itu saudara kami, entah itu orang tua kami, entah itu anak kami, entah itu pasangan kami Tuhan. Kami hanya mau menaruh pengharapan kami kepada-Mu Yesus. Karena pengharapan kami dalam Tuhan Yesus itulah kuat seperti jangkar yang dilabuhkan sampai di belakang tabir bait suci. Dan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memeteraikan firman-Mu, sehingga iman kami tetap kuat, tetap teguh, dan kami tidak mudah terombang-ambing oleh badai apapun yang menimpa kami Tuhan.
Karena kami menaruh pengharapan kami dan menaruh kepercayaan kami kepadamu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama bahwa besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan Mei. Kita akan ada perjamuan kudus, biarlah kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus tubuh dan darahnya. Dan yang kedua, nanti jadwal gereja nanti akan dibagikan, disiarkan di grup dalam waktu ke depan ini nanti ya. Dan saya akan membagikan surat baptisan air yang kemarin sudah dibaptis, bisa maju ke depan. Evo nggak datang ya? Vesa datang nggak? Nggak. Yang datang cuma Deon. Ya silakan. Ya, kemarin surat baptisan sudah dilakukan kepada Saudara Deborah Vesa Filonia dan kepada Saudari Deborah Vesa Filonia, kepada Saudari Esther Evodia Kristiani Hermawan, dan kepada Saudara Gideon Indrawan. Yang hadir cuma satu. Nggak ada yang mau memfoto nih. Ya, dan yang berikutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan April ini untuk maju ke depan, untuk kita sama-sama doakan. Silahkan. Sebelum dipanggil mungkin yang merasa berulang tahun bisa maju dulu. Kepada Ibu Kunasri tanggal 1 April, kepada Bapak Sugeng Santoso tanggal 2 April, kepada Saudara David Andi Setiawan tanggal 6 April, kepada Bapak David Wijaya tanggal 7 April, kepada Saudara Michael Indrawan tanggal 16 April, kepada Saudari Iren Helen Sugito tanggal 18 April, kepada Saudari Lim Elvina Valencia Martono tanggal 25 April, dan kepada Ibu Eliseba Sri Setiawati tanggal 26 April, kepada Saudara Eldad Aprilian Gita tanggal 28 April, dan kepada Bapak Suparjono tanggal 30 April. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan April bisa maju ke depan. Apakah ada yang terlewat? Harusnya tidak ada, karena semua data sudah mulai masuk. Ayo. Nah, ya minta tolong Saudara Yoas menggantikan main drum dulu ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan April. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
mari kita sama-sama arahkan tangan kita pada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan April ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari kami berbahagia karena kami boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul, bersatu hati untuk datang padamu di gerejamu ini Tuhan. Dan setelah kami menerima berkat rohani, kami pada saat ini berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan April ini Tuhan. Kiranya tangan kanan Allah ada panjang umur, kiranya tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Biarlah kedua belah tangan Tuhan yang menjamah saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan April ini Tuhan. Kau yang terus menuntun dengan kuasa-Mu, dengan anugerah Tuhan, sampai mencapai garis akhir. Engkau dapat tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan buat Bapak Sugeng, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Ibu Kunasri, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menopang Tuhan suami istri ini Tuhan. Kau yang terus memimpinnya, membawa terus naik bersama dengan Engkau Tuhan. Melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang disediakan atas hidupnya ya Bapa. Tuhan yang memberikan dengan kekuatan, kesehatan senantiasa daripada-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Dimanapun berada Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Sehingga melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin dipertinggikan. Sehingga orang-orang sekitarnya boleh mengenalkan kasih-Mu melalui Bapak Ibu Sugeng ini Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengetahui setiap kerinduan hatinya Tuhan, pergumulan-pergumulan dihadapinya. Tuhan yang akan campur tangan menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib dalam hidupnya ya Bapa. Kau terus pimpin sampai pada kesudahan zaman ini, memberkati rumah tangganya dengan keharmonisan, dengan kasih yang dari surga senantiasa mengalir dalam rumah tangganya senantiasa Tuhan. Berkati anak-anaknya dalam studi mereka boleh berhasil menjadi anak takut akan Tuhan, anak yang menghormati, cinta akan orang tuanya, menjadi berkat bersamanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Suparjono Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan kesehatan, panjang umur daripada Engkau limpah-limpahkannya Pak. Apapun yang dirindukan hatinya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang mendengarkan setiap seruannya Tuhan. Dan Kau akan menjawab dengan cara-Mu yang ajaib atas hidupnya ya Bapa. Melalui keberadaan Pak Suparjono Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Buat seisi rumahnya boleh mengenalkan kasih Yesus. Mereka boleh menerima keselamatan sejati daripada-Mu Tuhan. Anak, mantu, cucu semuanya boleh datang pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan semuanya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat semuanya boleh berhasil Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya semuanya boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh keluarganya, baik istri dan anak-anaknya semuanya dalam perlindungan naungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan buat juga Bapak David Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun menaunginya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah Tuhan, apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Dan apa yang dirindukan semuanya boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan. Boleh menjadi hamba-Mu yang senantiasa setia kepada-Mu ya Bapa. Dalam apapun yang tugas Tuhan percayakan, biarlah tetap Tuhan senantiasa setia Tuhan sampai garis akhir ya Bapa. Tuhan memberkati Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulannya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, dan Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan setiap pergumulannya dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam apapun semuanya Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Bapa, kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Kami menyerahkan juga buat saudara Elda Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang campur tangan-Mu turun dalam hidupnya ya Bapa. Dalam studinya Tuhan boleh menyelesaikan dengan baik Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, baik nantinya bekerja di mana Tuhan tempatkan, boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga apa yang dilakukan semuanya boleh berhasil Tuhan. Berikan ketekunan, berikan Tuhan senantiasa semangat dalam hidupnya Tuhan, untuk terus mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulannya, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan akan membuka jalan semuanya dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Masa depannya cita-cita dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus menuntun setiap langkah hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan buat Saudara Andi, kami serahkan Saudara Michael dan Saudara Iren. Kami serahkan juga buat Ibu
Sri Setiawati Tuhan, Engkau juga buat saudari Elvina Tuhan, Engkau yang tetap menuntun mereka Tuhan dengan kuasa anugerah-Mu. Mereka boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidupnya. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang cinta mengasihi Tuhan, sampai akhir hidupnya Engkau dapat tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Apapun jadi pergumulannya saat ini, semuanya Tuhan yang akan campur tangan, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Bisa ambil souvenir di Ibu Nini. Mari kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan sudah membimbing ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sehingga melalui pelayanan kami boleh menjadi berkat buat jemaat tempat ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Memberkati kami semua sedang jemaat sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun jadi pergumulan kami Tuhan, setiap masalah-masalah kami hadapi Tuhan, tetapi biarlah itu tidak membuat iman kami jauh daripada-Mu, tidak membuat iman kami lemah. Tetapi kami mau belajar Tuhan seperti Ayub, di tengah-tengah penderitaan yang sedang dia alami Tuhan, masalah yang begitu pelik Tuhan, masalah yang begitu dahsyat yang menimpa dia Tuhan, tetapi dia tetap yakin bahwa penebusnya adalah penebus yang hidup. Demikian kami mau yakin dan percaya bahwa penebus kami, Allah kami adalah Allah yang hidup, dan Allah kami akan bangkit untuk menjadi pembela kami Tuhan dalam setiap masalah-masalah kami Tuhan, yang akan menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib atas hidup kami, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kami boleh menceritakan, menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi Tuhan surat yang terbuka buat orang sekitar kami Tuhan, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara ya Bapa. Memberkati dalam studi kami, dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami semuanya, Tuhan yang campur tangan ya Bapa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam masa berat, meninggalkan damai sejahtera untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga buat Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru, untuk terus Tuhan imannya tetap dikuatkan, tetap memiliki semangat roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, sampai Engkau datang kedua Tuhan, Engkau dapat tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Memberkati juga bangsa negara kami, berikan keamanan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami. Berkati dari Sabang sampai Merauke, tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, dan yang tertinggi pusat Bapak Presiden bersama wakilnya, para menteri-menteri yang ada, para gubernur, bupati, wali kota sampai yang terendah RW RT, Tuhan hikmat-Mu daripada-Mu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka, sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan penuh kebijaksanaan ya Bapa. Semua keputusan diambil, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan kota kami Semarang, dalam perlindungan naungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana-bencana alam, perlindungan Tuhan nyata atas kota kami. Berkati pemimpin kota kami, sehingga melalui kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Berkati Kampung Petemesan, di mana gereja-Mu ini ada, sehingga melalui gereja-Mu Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan atas Kampung Petemesan ini. Setiap warga masyarakat di Kampung Petemesan boleh mengenalkan kasih Yesus dalam hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan semuanya boleh berhasil. Campur tangan Tuhan atas hidup mereka ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami akan pulang serta lindungi kami sampai jumpa dengan selamat. Pertemukan kami besok minggu Tuhan, kami boleh bersama-sama dan beribadah kepada-Mu, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan, biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan maupun kolektor Tuhan, Kau yang akan membalas berlipat kali ganda. Yang belum bisa memberikan Tuhan juga berkati kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan mengangkat tangan kami berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai maranatha Tuhan. Dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah,
selamat pulang. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.